Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa dahsyatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan masih membahas tentang godaan pengepul rongsok, dan ini adalah bagian yang kelima. Jadi begini ya sahabatku, masih ya seputar godaan masalah keuangan ya, masalah harta ya di sini. Kalau untuk pengepul rongsok, khususnya bagi sahabatku yang kebetulan mungkin menjadi pengepul dan memang sudah berjalan seperti biasa ya, dan berjalan normal lah bisa dikatakan gitu ya, lumayan hasilnya. Nah, hati-hati di sini, saya hanya mengingatkan bahwa nanti ada godaan ya yang berkaitan dengan keuangan. Apa itu ya? Yang pertama yaitu godaan dari juragan rongsok ya. Jadi biasanya di saat omset kita sudah banyak ya, biasanya ada juragan rongsok atau pemain baru mungkin ya, yang istilahnya coba memberikan tawaran pinjaman ke kita ya, untuk nambah modal lah seperti itu. Nah, dengan begitu ya, ini sahabatku harus hati-hati, karena ada ya sebagian pengepul yang memang memberikan pinjaman ke situ, tapi dia nanti mengendalikan harganya ya. Harga misalnya terserah mereka, sementara untuk harga yang lain mungkin lebih tinggi, tapi dia memberikan harga sedikit lebih rendah ya, karena di situ kita punya utang lah ke juragan tersebut. Jadi kalau memang yang seperti itu ya, berarti kemerdekaan kita itu sudah terampas ya. Jadi hati-hati kalau memang ya usaha sahabat itu masih bisa berjalan dan juga sudah menguntungkan ya. Hati-hati dengan godaan seperti ini ya. Kecuali dia memberikan pinjaman tapi harga masih sama ya. Nggak ada perubahan dengan yang lain. Nah, terus untuk godaan yang kedua yaitu godaan pinjaman bank. Biasanya ya kalau usaha kita sudah kelihatan bagus segala macam ya, ini ada tawaran dari bank, dan kita nggak bisa menyalahkan ya, dari pihak bank, karena memang kerjaannya memang seperti itu ya. Istilahnya memang mereka berusaha untuk mencari omset ya, menawarkan kredit kepada orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang memang dianggap prospek ya, seperti itu. Jadi kita sekali lagi nggak bisa menyalahkan mereka, tinggal kembali lagi ke kita ya. Kalau memang dengan pinjaman itu ya, misalkan biasanya omset kita satu hari misalkan 1 juta rupiah. Nah, dengan ditambahnya modal dari bank, terus omset kita bisa berkembang menjadi 1,5 atau mungkin 2 juta per hari, itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalkan ya dengan adanya tambahan modal atau pinjaman dari bank yang tadinya omset kita 1 juta dan tetap juga omset itu 1 juta, jadi nggak ada perubahan dalam omset kita, sebaiknya hindari itu ya. Karena apa? Justru nanti akan menambah tanggung jawab kita atau kewajiban kita setiap bulan, sementara penghasilan kita tetap itu aja, dalam artian tidak ada perkembangan ya. Sekali lagi itu ya seperti saya katakan tadi, seperti anggur merah yang mungkin kalau sedikit kita minum ya rasa manis, tapi kalau kebanyakan ya ini juga bisa memabukkan. Iming-iming kita mendapat duit banyak segala macam ya, tapi kita tanpa mempertimbangkan nanti di belakangnya. Nah, selain dari bank tadi ya, yang ketiga yaitu godaannya dari rentenir ya, atau mungkin bank 46 ya, pinjam 4 pulangnya 6, atau mungkin bank caruan awan atau bank plecet ya. Baik itu yang mulanginnya itu harian, mingguan atau bulanan. Nauzubillah min dzalik, kalau bisa ini dihindari. Ya memang di saat kita menerima uang itu ya, itu kayaknya enak ya, manis seperti anggur merah ya. Tapi nantinya itu bakal menyiksa dan justru mematikan usaha kita ya. Bayangin kalau untuk rentenir itu, mungkin kalau kita pinjam 10 juta ya, itu bunganya per bulan itu minimal ya bisa 1 juta, bahkan sampai 2 juta rupiah. Jadi sekitar bunganya mungkin sekitar 10 sampai 20%, bahkan ada yang sampai 30%. Nah, uzubillah min dzalik, hindari itu ya godaan untuk iming-iming uang besar. Nah, selain itu juga ya ada godaan setelah usaha kita itu kelihatan bagus, prospeknya bagus, biasanya ada pihak ketiga ya, investor lah bisa dikatakan gitu ya, yang mengajak kerjasama karena dilihat usaha kita prospek. Terus ada orang yang mungkin punya dana nganggur ya, dari bank nganggur, terus ditawarkan untuk tanamkan kita. Itu juga sebaiknya ya sahabatku bisa dipertimbangkan lebih dalam lagi, karena begini, kalau untuk kerjasama ini khususnya untuk yang ini ya, investor yang kecil-kecilan ya, ini sangat sulit untuk bisa memahami usaha kita ya.
dengan kata lain seperti ini, mereka hanya mau untungnya ya. Jadi di saat ya usaha kita itu memang mengalami kerugian, mereka nggak mau tahu ya. Kalau toh memang usaha kita sampai bangkrut, tetap mereka minta uangnya ya, yang ditanamkan ke kita itu tetap kembali utuh ya. Sementara kalau untung mereka setiap bulan tetap minta keuntungan, dan keuntungan itu biasanya jarang sekali yang istilahnya berdasarkan pembukuan kita. Biasanya sudah dipatok, misalkan saya naruh uang 1 juta, sebulan kita harus memberikan keuntungan ke dia itu berapa ya, mungkin beda-beda tipis lah dengan rentenir seperti itu. Karena sebenarnya kalau memang kawan yang diajak kerjasama itu memang memahami ya, sebagai contoh misalkan seorang pengusaha di bidang kendaraan, misalkan di mobil ya, di mobil itu misalkan dia punya mobil banyak dan kerjasama dengan sopir ya, jadi nggak mungkin kan dia menjalankan kendaraan itu sendiri, jadi ada supir yang menjalankan itu, misalkan di rental segala macam ya. Itu seandainya terjadi segala sesuatu, misalkan musibah di jalan ya, misalkan tabrakan segala macam ya, ini kok kayaknya jarang sekali yang istilahnya pemilik kendaraan itu menuntut supirnya untuk mengganti ya mobil tersebut ya, yang namanya musibah. Nah kalau yang seperti itu istilahnya mungkin bisa dimengerti ya, tapi ya kalau yang investor ya atau mungkin penanam modal yang untuk usaha ini nggak seperti itu ya. Jadi ini saya naruh duit sekian ya, jalanin, nanti ngasih keuntungan saya setiap bulan sekian ya, kalau toh memang rugi ya harus kembalikan ya. Jadi resiko yang babak belur itu kita yang nantinya yang menjalani ya. Istilahnya modal itu akan tetap utuh ya, terus resiko kerugian dia nggak mau tahu, yang penting dapat untung terus. Jadi sekali lagi hati-hati ya, kalau memang usaha sahabatku itu memang masih bisa berjalan normal dengan modal yang ada sekarang dan bisa mendapatkan keuntungan ya, sisihkan aja keuntungan itu untuk memperbesar usaha ya, daripada sahabatku tergiur dengan godaan-godaan seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama yaitu godaan dari juragan rongsok, yang kedua godaan dari pihak bank, ketiga godaan dari rentenir, dan yang keempat godaan dari investor atau orang yang punya uang dan ingin menanamkan modalnya ke kita ya. Seandainya memang terdesak ya, istilahnya memang ada ya, misalkan sebenarnya usaha kita ini prospek tapi modal kita kurang ya, ini alangkah baiknya kalau kita bisa mengambil yang pertama atau kedua, yaitu dari juragan rongsok atau mungkin dari pihak bank. Karena kalau kita menggunakan uang bank ya, ini bunganya juga nggak terlalu tinggi ya, dan juga kalau memang pinjaman itu ya fungsinya untuk menambah modal usaha, bukan untuk memulai usaha, itu saya kira masih bisa jalan kalau yang dari bank ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah godaan itu tadi ya. Jangan tergiur dengan anggur merah yang terkesannya manis tapi bisa memabukkan ya. Sekian, mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini mungkin nggak berkenan ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.